Bapa, kami pagi ini datang, kami sungguh mau dengar-dengaran semua firman Tuhan. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, anak-Mu yang akan sebentar sharing daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah roh wahyu dan roh hikmat Tuhan turun, dan tidak ada satu firman pun yang tercuri oleh kuasa jahat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pikiran, hati, jiwa kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah sekian lama nggak ketemu, apa kabarnya semua? Luar biasa. Luar biasa. Ya, saya melihat ada beberapa yang baru, saya yang mungkin yang baru setelah sekian lama. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Taufik Radian. Saya kebetulan hari ini datang dengan istri. Bolehkah istri saya bangkit berdiri, Yunita? Yunita. Kami dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Dan ini adalah Novi. Boleh dong bangkit berdiri? Ya. Dan ini adalah bukan putri kami. Ya, tapi kita sudah kayak keluarga lah. Ya, melayani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Nah, hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk sharing di tempat ini. Ya. Saya sungguh berdoa supaya hari ini saudara mendapat berkat dari apa yang saya sampaikan. Nah, saya hari ini dikasih tema Put Off All Flesh. Ada ininya nggak apa? Oke. Mic. Nah, saudara, saya mau langsung aja. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Baik. Mari kita baca bergantian. Saya yang ke-11, Bapak Ibu ke-12, lalu ke-14 bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14 sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sebelumnya pernah baca ayat ini? Pernah ya? Pernah ya? Setuju ya? Pernah tertuduh nggak kalau baca ayat ini? Hah? Ayat ini bilang ini ya, saya ulangi, ayat yang demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menurut keinginannya. Berapa banyak Bapak Ibu yang suka ngerasa, aku tuh kok yang masih dikuasai ya, bergumul gitu. Nah, saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, saudara, bahkan jadi hamba Tuhan, melayani. Seringkali kalau baca ini, suka ngerasa, ya, sini nggak ada ya? Puji Tuhan, saudara, emang luar biasa ya, nggak ada yang ngaku maksudnya, ya. Apalagi kalau dikatakan apa? Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai senjata kezaliman. Kadang-kadang mulut kita suka dosa, nggak sengaja, ya, ngomongin orang. Saya beberapa waktu yang lalu, sampai sedih juga saudara ya.
Saya taruh handphone, ini lagi ngelayanin, saya taruh handphonenya hilang. Ya kejadian nyata nih, handphonenya hilang. Lalu dicari, di gerejanya kan bisa pakai CCTV, nggak ketemu. Waduh. Tapi jadi sebelum itu tapi ada seorang sahabat baru yang datang, jemaat baru pertama kali hadir, dia begitu suka tangan saudara ya, dan dia duduknya di belakang saya persis. Siapa yang baru pertama kali diangkat tangan saudara? Wah, nggak lama pas sudah selesai saya cari handphone sudah nggak ada. Waduh, hati itu ibadah pertama saudara. Ibadah kedua resah dan gelisah, nggak konsen ya. Tuhan baru dapat tab baru, kenapa handphone lama hilang gitu kira-kira. Ibadah ketiga, waduh, terus wah nih timbul pikiran saudara, wah pasti yang baru pertama kali hadir, ya kan? Wah udah pada heboh semua saudara. Searching handphone kan kalau hilang bisa tahu ya tempatnya di mana. Dilacak, dikejar saudara. Wah udah mati, udah hilang. Dapat. Nggak taunya ada di tangan head usher. Head ushernya lupa, jatuh, ambil, lupa dibalikin. Tapi pikiran kita, mulut kita udah dosa loh. Waduh, saya ibadah ketiga mules. Ini kok harus Tuhan Tuhan ampuni Tuhan, pikirannya kemana-mana. Saya ngalamin. Ya itu contoh kecil aja. Betapa ketika Tuhan berkata, hendaklah ya anggota tubuhmu jangan dipakai untuk sebagai senjata lalu, tapi serahkan kepada Allah. Seringkali kita itu gagal. Bener ya? Mulut, tangan, kaki. Kadang-kadang kita tertuduh. Stres. Ya. Nah, saudara kalau saudara ngalamin ini, saudara. Ya, ini nanti baca di rumah paralel. Saya kita nggak ada waktu buat jelasin. Roma 6 itu cerita kuasa dosa dalam diri kita. Nanti baca aja. Tapi inti Roma 6 adalah pergumulan di dalam dosa yang ada dalam diri, eksistensi dosa. Nah, Roma 7 bicara tentang perjuangan Paulus melawan dosa. Ya, kita juga hari ini Roma 7 kan, berjuang gagal sampai Paulus bilang, aku ingin melakukan apa yang baik, tapi yang jahat ada padaku. Semakin aku melakukan yang baik, aku sadar ada satu kuasa yang berjuang melawan aku. Makanya jatuh bangun. Lagunya juga aku masih seperti yang dulu. Nggak berubah ya kan? Jadi kalau nggak berubah, waduh, kok belum berubah mas? Ya saya sama kayak Tuhan Yesus Pak. Kenapa? Dulu sekarang selamanya tiada berubah. Gini, gagal lagi, jatuh lagi ya. Nah, saudara, coba kita lihat ayat berikutnya. Nah, Roma 7 adalah perjuangan Paulus melawan dosa. Roma 8, nanti kalau saudara baca di rumah, ya, Roma 8, saudara, Roma 8 bicara tentang kita bisa mengalahkan daging lewat roh. Ya, Roma 8 ayat 1 bilang kamu nggak lagi ada di dalam kuasa dosa. Ya, sebab roh sudah memerdekakan kamu. Amin. Saudara sudah dimerdekakan. Nah, itu sebabnya saudara, Roma 8 ayat 5 saya langsung aja. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saya mau tanya saudara. Saudara lebih banyak mikirnya roh atau daging? Daging. Pak, terima kasih Pak. Memang yang paling senior, paling jujur ya Pak ya. Pengalaman udah banyak soalnya. Kita daging. Padahal satu-satunya cara mengalahkan daging adalah dengan cara hidup menurut roh. Tapi pertanyaannya gini, kok kita sering gagal ya? Ya, kadang frustasi saudara. Apalagi anak muda. Saya punya seorang teman anak muda, dia bilang, Kak, aku frustasi Kak. Aku kayaknya menghargai anugerah Tuhan. Kenapa? Aku selalu jatuh bangun, gagal terus, dan dosanya sama. Dosanya apa? Pornografi. Dosanya apa? Main game. Cing sih nggak ada nih pasti. Ya, dosanya. Waduh, kalau udah nonton Netflix nggak berhenti. Dari dia mulai nonton Netflix sampai Netflix nonton dia sudah. Maksudnya dia nonton Netflix lalu dia ketiduran, Netflix yang nonton dia saudara. Ya kan? Jalan terus sampai ketiduran. Nah, frustasi. Ayat ini berkata karena keinginan daging
adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Makanya saudara, kita ngalamin yang bergolak. Bahkan beberapa kita mungkin ngerasa udahlah, nggak usah melayani lagi lah. Kenapa? Aku nggak beda sama orang dunia. Udahlah, nggak usah punya visi yang besar. Kenapa? Aku nggak layak, saudara. Iblis pakai ini, saudara, untuk mengintimidasi kita. Nah, saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Wah, ngeri kan, saudara? Ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saudara berapa banyak kali yang hidup dalam daging? Puji Tuhan. Nggak ada yang angkat tangan. Karena ayatnya bilang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya mau tanya, apakah saudara hidup dalam daging? Ayat 9 bilang gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Saudara yang benar atau ayatnya yang benar, saudara? Hah? Coba. Ya, kalau saudara baca, makanya kalau baca ayat mesti komplit. Setuju ya? Saya dulu waktu masih pertama kali bertobat, saudara, kalau cari firman Tuhan tuh saya habis nyembah. Ya, saya kan bingung. Pakai kipas angin. Nanti ayatnya, wah ini Tuhan bicara nih gitu ya. Wah, karismatik banget. Sampai saya akhirnya belajar firman, belajar Alkitab, sekolah Alkitab, ternyata baca tuh jangan sampai ngambil satu ayat. Minimal satu perikop, saudara. Ya, jadi saudara konteksnya benar. Kalau saudara baca gini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terus iblis bilang, kamu hidupnya dalam apa? Daging, nggak berkenan. Doa jangan lama-lama. Udah buruan sana. Tuhan nggak berkenan. Hidup dalam daging kan. Baru jatuh dalam dosa kan. Nah. Tapi kalau saudara baca ayat 9. Dia bilang apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Ia bukan milik Kristus. Saya tanya. Saudara milik Kristus? Roh Allah ada dalam saudara? Puji Tuhan. Saudara hidup dalam daging? Wah, udah mulai kadang-kadang Pak, puji Tuhan ya. Kalau tadi yes, sekarang kadang-kadang ya. Nah, kenapa kita begitu confused? Ya. Nah, satu kali saya ditanya sama Bapak rohani saya, ya. Penatua Abalof, dia kita pemuritan, dia tanya gini. Kamu pelayanan? Masih pelayanan Taufik? Masih. Puji Tuhan. Khotbah iya. Pernah buat dosa? Wah, ini yang nanya Bapak rohani. Pernah. Sebelum pelayanan buat dosa? Pernah. Setelah pelayanan? Sudah. Pernah nggak? Pernah. Tuhan berkenan nggak sama kamu? Ini pertanyaan penting. Mau ngomong nggak berkenan, baca ayat ini. Bilang berkenan, kok kayaknya hyper grace. Ya kan? Bener nggak? Nah, terus dia bilang gini. Fik, Tuhan berkenan sama kamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada di dalam diri kamu bagian-bagian yang rusak. Dan itu perlu diperbaiki. Amin, saudara? Saudara, saya nggak tahu ya, ini terminologinya gimana. Saya nggak tahu saudara pernah nggak punya kendaraan, tapi jalannya suatu saat nggak enak. Saya mau ngomong jalan tanjakan, nggak nanjak. Saya tahu mobil bapak, ibu semua bagus-bagus semua, nggak mungkin nggak nanjak. Tapi dulu pertama kali saya punya mobil tuh Espas Daihatsu. Wah, kita ke puncak bawa jiwa-jiwa anak mahasiswa sampai puncak. Dia punya apa? Tempat air panas itu apa namanya? Radiator. Ngebul, Pak. Wah, nggak bisa nanjak. Ke kiriin. Ya tunggu dingin, masukin air baru. Waduh. Tapi apakah mobil ini nggak bisa nanjak? Bisa. Tapi kenapa?
ada yang rusak. Tahukah Bapak Ibu, ada banyak dalam diri kita bagian yang rusak, yang kita nggak ngerti. Dan Tuhan tuh mau tuntun kita untuk sembuh, untuk diperbaiki, pelan-pelan diperbaiki sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kalau saudara gagal, jatuh, bangkit lagi. Amin. Jatuh, bangkit lagi. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Orang benar jatuh nggak pernah tergeletak, saudara. Nah, iblis suka pakai comot ayat, ngajarin kita salah. Tuh, kamu nggak berkenan kan? Nah, coba kita lihat saudara slide berikutnya. Oke, kita mau bahas dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Hah? Dari kanan, dari sini ke sini ya Pak? Dari tubuh ke roh ya? Kalau tubuh ke roh berarti manusia duniawi Pak, ya nggak apa-apa. Kalau dari kanan ke kiri manusia rohani, itu ada panahnya. Enggak, ini proses berpikir. Oke, kita bahas dari tubuh ya. Saudara tahu Kak, 1 Tesalonika berkata, aku berdoa kata Paulus, supaya roh, jiwa dan tubuhmu baik-baik saja sampai kedatangan Tuhan. Artinya di dalam diri saudara ada 3 eksistensi ini yang setara, yang kebutuhannya harus dipenuhi. Kalau enggak, masalah. Setuju ya? Nah, kita sekarang bahas tubuh nih. Tahukah saudara bahwa kalau tubuh kebutuhannya nggak terpenuhi, langsung kerasa. Makanya jarang kita gagal dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Ini kalau saya sharingnya lamaan sedikit, 1/2 gitu ya. Mulai kerasa kaki gemeteran, badan lemes ya. Kenapa? Dari pagi belum sarapan. Langsung kerasa. Maksud saya paham nggak? Ya kan? Banyak ngomong, rasa haus langsung. Jadi tubuh langsung terasa. Makanya banyak kita saudaraku, sehari makan 3 kali, telat aja jamnya. Iyanya mantep ya Bu ya? Iya, kayaknya remah banget. Ya kan? Tapi seringkali kita ketika roh harus dikasih makan, harus dikasih minum, kita, waduh, nggak saat teduh seminggu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Ya kan? Nggak renungin. Padahal saudaraku, roh itu butuh makanan. Jiwa juga butuh, ada kebutuhannya yang kalau sampai nggak terpenuhi, terganggu. Nah, karena kita cenderung kasih makanannya hanya kepada tubuh, nggak heran daging kuat, saudara. Nggak heran pandangan saudara, pandangan yang bersifat daging. Nggak heran saudara, keputusanmu keputusan daging. Nggak heran saudaraku, cara berpikirmu, cara bertingkah, pola, semua dipengaruhi oleh daging. Makanya ayat itu nggak bisa kita genapi. Roma 8 dia bilang ini. Sebab dengan roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Gimana mau matiin? Rohnya nggak dikasih makan, yang dikasih makan daging. Kalah kita. Dan waktu kita kalah, iblis bilang ini, kalah. Udah jadi Kristen lama, nggak berubah, mana? Kamu mempermainkan anugerah, neraka kamu. Padahal Tuhan tahu, saudara cukup melemahkan daging. Supaya rohnya kuat. Amin saudara. Nah, oke. Apa itu daging atau tubuh? Tubuh adalah kesadaran kita akan dunia, word conscious. Di dalamnya adalah panca indera, perilaku, dan kebiasaan. Jadi saudara sense sesuatu pakai apa yang saudara lihat dengan mata, saudara dengar, ya, daging saudara. Dari sanalah timbul yang Tuhan bilang, segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu sense-nya pakai apa? Pakai tubuh. Apa yang menyenangkan tubuh, membuat kita nyaman. Waduh ya, kalau dapat kang taunya, cuannya banyak, wih nyaman. Ya, deposito banyak, wah puji Tuhan. Kita lupa ketika kita puji Tuhan karena deposito, seringkali kita mengabaikan bahwa yang terpenting dalam hidup kita, penentu hidup kita adalah Tuhan. Di atas segala keuangan yang kita miliki. Tapi tubuh yang ngerasa, wah ini semua baik kok. Ya, nah tubuh saudaraku termasuk apa? Karena kita panca indera, apa yang kita rasa, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, nah itu akan pengaruh ke otak. Otak kita bilang wah enak, besok cari lagi, bakminya enak, ya dagingnya, misalnya apanya yang enak gitu, nasi gorengnya enak, oh
cari lagi, ngedrive. Tiba-tiba kita di-drive untuk ke tempat yang sama. Dari mana keputusan diambil? Dari panca indera. Apa yang kita rasa? Apa yang kita pikirin? Nah, kalau yang dikasih makan hanya tubuh, maka jiwa kita akan banyak. Jiwa itu apa, saudara? Self-conscious. Kesadaran akan diri kita. Ya, keputusannya di dalam jiwa itu terdapat apa? Ada karakter, sikap, pikiran sadar, perasaan itu adanya di jiwa. Nah, kalau saudara tubuhnya dikasih makan terus, maka segala keputusan yang ada di jiwa didasarkan apa yang dirasakan oleh tubuh. Amin. Contoh, saudara dipukul, saudara disakiti. Di dalam diri jiwa saudara, aku akan berpikir gini, bisa ngelawan nggak? Kalau nggak bisa lawan, kabur. Kalau bisa lawan, oke. Dia jual, gue borong. Lawan. Apa? Mengampuni? Nggak bisa. Tahu nggak rasanya sakit? Dikhianatin kayak apa? Kenapa jiwa mengambil keputusan berkata tidak bisa? Karena semua yang jiwa putuskan, pikiran dan kehendak saudara putuskan, berdasarkan apa yang dirasakan oleh daging dan pikiran saudara. Makanya ada orang sulit sekali saudaraku ngampunin. Kenapa? Karena dia rasa nggak enak, di otaknya saudara mikirin terus. Gimana ya caranya ya balas dendam? Gimana caranya? Nah, kalau saudara udah mikirnya gitu, ya udah pasti saudara nggak bisa berbuat kebenaran. Setuju ya? Karena saudara membawa masa lalu saudara. Kalau saudara kuat hanya memberi makan kepada tubuh, jiwa saudara akan mengambil keputusan menurut daging. Amin. Nah, dan dari antara jiwa, dari jiwa kita bahas roh. Nah, roh ini apa, saudara? Ya, roh, saudara, adalah kesadaran akan Allah. Nah, waktu saudara terima Yesus, katanya saudara lahir baru, newborn. Apanya yang new? Nikodemus bilang gini, masa saya udah segini tua mesti masuk lagi ke rahim ibu? No, Yesus bilang gini, kamu harus dilahirkan kembali. Apanya? Rohnya. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Waktu saudara berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Saudara lahir baru. Rohmu baru, saudara. Nah, kalau saudara melihat yang sebelah kiri, saudara mengalami pembenaran final. Lahir baru, saudara. Sempurna di mata Tuhan. Amin. Di mata Tuhan. Di mata dunia mah belum. Di mata Tuhan sempurna. Kenapa? Karena darah Yesus satu kali untuk selamanya menolong saudara, menyempurnakan, mengampuni saudara. Makanya di dalam roh, saudara, ya, saudara ngalamin hidup Allah. Hidup Allah itu, ya, hidup kekalnya Allah itu Zoe. Kata Zoe itu gini, saudara. Semua yang yang dimiliki Allah, saudara diberikan. Amin. Makanya Efesus 1 ayat 3 bilang gini, di dalam Kristus segala harta rohani di surga telah diberikan kepadamu. Ini maksudnya Zoe, saudara. Dan di dalam situ, saudaraku, ada kasih Bapa. Makanya dia berkata, barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, dunia nggak bisa ambil. Amin, karena Bapa akan menjaganya. Nah, saudara-saudara, di dalam roh saudara ada kasih Bapa, ada firman Kristus, dan ada Roh Kudus. Amin. Nah, masalahnya saudaraku, kita nggak pernah kasih makan roh kita, maka kesadaran akan hati Bapa, firman Tuhan, Roh Kudus menjadi lemah. Sehingga dalam mengambil keputusan, mengambil pertimbangan, ini yang kita ambil, saudara. Ininya jadi lemah. Kenapa? Gini deh, coba saudara cek sendiri, saya nggak enak ngeceknya ya. Saya hari ini sharing, berapa lama saudara bisa ingat? Lupa loh saudara. Kita nggak pernah ngulang. Kita nggak pernah ulang dengar walaupun mungkin direkam. Kita nggak pernah cerita ulang sama orang. Beda banget kalau saudara makan makanan enak. Nggak disuruh cerita. Nggak dibayar sama pemilik restoran. Wah, mesti cobain Pak. Kopinya, waduh.
Saudara makin ngomong, makin remah. Bener nggak? Sementara Yesus dengan segala kepenuhannya, kedahsyatannya. Waduh. Saya ngomong sama anak saya, cerita dong di kampus, cerita. Pi, jangan fanatik, Pi. Orang juga punya kehendak bebas. Nggak boleh, nanti mereka tersinggung loh. Sangkain aku terlalu ngajak-ngajakin orang. Tapi kalau tempat nongkrong baru, wih, spaghetti oglionya enak banget, Pi. Papi mesti cobain. Dibayar berapa? Enggak dibayar. Tahu nggak Yesus bayar dengan harga yang mahal di kayu salib? Tapi kita seringkali nggak pernah cerita. Makanya roh kita lemah. Nah, lihat, kalau roh saudara lemah, saudara menganggap kelahiran baru, Allah, firman Kristus, Roh Kudus hanya menjadi bagian yang abstrak. Itu saudara mah terlalu melangit, ngebumi kenapa? Yang dimaksud ngebumi apa? Ini loh Pak, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa, yang bisa kita lihat apa? Wih, rumahnya tambah gede. Wih, nggak salah. Tapi yang saudara rasa itu kan, yang menimbulkan rasa keinginan itu kenapa? This is real, nyata. Yang ini, ya udahlah, santai aja. Kiamat masih lama, Yesus datang juga masih ditunda, delay. Lu kata pesawat delay. Nah, saudara, ya. Nah, kalau rohnya lemah, maka saudara, di dalam hati saudara, hati itu perpaduan antara roh dan jiwa, ya, irisannya. Pikiran bawah sadar, imajinasi, intuisi, hati nurani banyak dipengaruhi oleh jiwa. Kalau jiwa saudara terluka, banyak lukanya saudara. Wah, semua keputusan saudara keputusan dosa. Suruh coba tanya Tuhan, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Emang ada suaranya? Hah? Coba dong renungin firman-firman. Yang mana? Ayatnya kan banyak. Udah Pak Pendeta langsung kasih aja yang mana ayatnya, nggak usah pusing. Padahal saudara, di dalam roh saudara semua komplit. Ya loh, semua komplit. Nah, tapi karena saudara, hati saudara nggak dipenuhi oleh roh. Dipenuhinya oleh apa? Oleh jiwa. Kalau rohnya nggak kuat, berarti jiwa saudara banyak dipengaruhi oleh apa? Oleh daging. Makanya di hati saudara banyak dagingnya. Pemikiran-pemikiran daging. Maka bahaya banget saudara. Orang yang suka melepaskan nubuatan. Pernah tahu dong? Ya, dapat dari Tuhan katanya. Lepasin nubuatan. Tapi dia nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ngomongnya bisa dari daging loh saudara. Makanya katanya semuanya harus diuji. Apa aja yang orang dapat saudara. Gue dapat dari Tuhan nih. Gue dapat dari Tuhan nih. Iya, saya percaya. Saya juga kalau dapat dari Tuhan. Tapi uji dengan firman. Itu berarti saudara dewasa. Nah, oke. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Boleh nanya kok. Nggak ada ya? Jelas nggak? Jelas ya? Waduh, sandinya salah. Sebentar. Lihat contekan. Udah langsung aja. Oke. Nah, sekarang gimana caranya mau bikin supaya roh kuat? Setuju ya? Gimana kasih nutrisi yang sehat buat roh saudara? Nah, kalau tubuh mah nggak usah di ngomong. Udah ini di belakang udah ada makanan. Kita makan sharing nggak lama. Ya, ngopi yuk. Tinggal turun ke The Breeze. Ngopi. Udah ngopi. Jam 6, bentar, jangan pulang dulu. Jam 6, makan malam. Makan. Pokoknya kalau yang tubuh nggak usah dikasih tahu. Saudara lebih paham dari saya. Ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan roh? Nah, ini 3 kebutuhan di dalam roh kita, saudara. Yang pertama worship. Tahu nggak saudara? Menyembah itu adalah kebutuhan roh. Karena saudara adalah makhluk penyembah. Kalau saudara nggak nyembah Tuhan, saudara akan tetap menyembah. Saudara akan menyembah yang lain. Saudara akan menyembah Mamon. Karena apa?
Di hati manusia Tuhan ciptakan sesuatu yang kosong, yang hanya bisa terpuaskan oleh Allah. Makanya manusia nyembah. Menyembah adalah kebutuhan. Waktu manusia nggak menyembah, manusia kayak kehilangan pegangan. Vakum, kosong. Nah, seringkali kita menyembah yang lain yang bukan Tuhan. Tapi kita udah Kristen, Pak. Iya, kadang-kadang kita sembah pendetanya, saudara. Yang kita sembah adalah sinodenya. Bukan Yesusnya yang ada di dalamnya, saudara. Itu begitu ngeri, saudara. Ya kan begitu ngeri. Makanya saya tuh berdoa, saya tuh bergumul. Dimanapun saya sharing, saya mau bilang jemaat belajarlah pinter, belajarlah sama Roh Kudus. Dengar boleh. Tapi ya dikunyah ulang, direnungkan ulang, dipikirkan ulang, didoakan ulang. Jangan terima mentah, saudara. Saudara tahu firman Tuhan berkata pada hari-hari akhir akan timbul penyesat-penyesat, saudara. Ayo belajar dong, bangun dong. Karena ini kebutuhan menyembah truth, kebenaran. Mengerti kebenaran itu adalah kebutuhan roh. Kalau roh saudara mendapatkan kebenaran yang cukup, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Nah, kebenaran nggak bisa di copy paste, nggak bisa gini. Yang ngomong dia pasti benar. Terus kebenaran itu memerdekakan kita, nggak bisa. Waktu saudara dengan yang ngomong dia, coba ya aku renungin ya, dibaca ulang, didoakan ulang sampai higayom tuh sampai itu menjadi sesuatu yang remah. Remah tuh jadi sebuah energi dalam spiritual saudara. Ya, jadi sesuatu yang memerdekakan saudara. Jadi sebuah kebenaran. Dan itu nggak bisa, saudara. Kalau cuma dengar seminggu kita lupa. 2 minggu kita lupa. Ya, makanya saya dulu kalau baca 4 pasal. Kalau sekarang saya lebih belajar baca 1 perikop. Direnungin ulang terus. Itu akan memberi nutrisi buat roh kita. Nah, yang berikutnya adalah fellowship, saudara. Ayatnya. Kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Bersekutu sama Tuhan. Ya, yang pertama tuh bersekutu sama Tuhan. Makanya saudara kalau lagi di kendaraan, lagi jalan, sambil kerja, coba untuk connect tuh sama Tuhan. Ya, connect. Tapi bukan cuma hanya Tuhan. Ibrani ngajarin apa? Hendaklah kita bersekutu sama sesama yang begini nih, saudara. Pembicaraan-pembicaraan yang membangkitkan iman. Pembicaraan-pembicaraan yang membuat kita lebih kenal Tuhan. Ayo dong bangun, saudara. Nah, karena ini kebutuhan, saudara. Kalau saudara menghidupi ini, roh saudara akan menjadi kuat. Nah, kalau roh saudara menjadi kuat, saudara, ya, semua yang ada di sana sebelah kanan, ya, kasih Bapa, firman Kristus, Roh Kudus, kepercayaan saudara terhadap iman saudara terhadap firman Kristus itu strong. Nah, kalau strong, akhirnya Tuhan tidak menjadi sesuatu yang abstrak. Tuhan menjadi sangat real dalam hidup saudara. Amin. Tuhan menjadi sesuatu yang nyata. Nah, kalau real dan nyata, maka pikiran bawah sadar saudara, ya, imajinasi, hati nurani, intuisi saudara akan kuat dipengaruhi oleh roh. Which is yang adalah firman Tuhan. Kuat. Dewasa rohani. Wah, mantap, saudara. Nah, kalau ini udah kuat, saudara, sikap saudara, karakter saudara, kehendak, perasaan saudara akan penuh dengan firman. Saudara memutuskan itu bukan gini, nggak bisa, dia udah nyakitin aku banget, nggak bisa, sakit Pak, sakit, saya nggak bisa Pak. Bukan itu, karena itu daging, itu perasaan. Pikiran kita reviewnya kemana? Apa kata firman? Ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Reviewnya ke situ, saudara. Makanya Paulus bilang, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Nah, ini saudara. Nah, kenapa saya sharing ini? Karena ada begitu banyak saudara. Nah, saya balik dulu ya. Nah, tahu nggak saudara kenapa banyak kita tidak mampu
tidak melakukan dosa. Padahal di dalam Kristus kita mampu untuk tidak melakukan dosa, saudara. Kenapa? Nah, karena di dalam alam bawah sadar ini, saudara, kita menyimpan memori-memori. Memori saat kita terluka, kepahitan. Saya kasih contoh ya. Saya tuh kalau kecil diomongin kan, inget ya, udah gede mesti jadi orang. Loh, Ma, maksudnya apa? Emang saya bukan orang. Kamu orang, maksudnya orang itu adalah kamu sukses, berhasil. Harus ya, nggak boleh nggak, kalau nggak kamu nggak berharga. Lah, kalau dibilang nggak berharga, berarti saya kejar mati-matian kan? Nggak peduli caranya gimana, yang penting beruang dulu kan? Ya kan, masalah yang lain nanti. Makanya saya akhirnya tidak mampu tidak berbuat dosa. Karena yang paling berharga bagi saya adalah apa? Penghargaan. Bukan Tuhan. Waktu ngomong Tuhan saya bilang, sorry, kita ngebumi dulu ya, masih hidup nih. Masih perlu ini, perlu ini, perlu ini. Wah, kenapa? Ternyata trauma, saudara. Jangan cinta uang. Mana bisa nggak cinta uang? Hanya uang yang membela saya ketika saya nggak punya uang. Wih, bener ya? Hanya uang yang bisa buat saya tetap bertahan ketika saya nggak menghadapi banyak masalah. Kita lupa bahwa di atas itu ada Tuhan. Nah, kenapa punya pikiran gitu? Karena waktu masih kecilnya susah ngalamin. Nah, makanya waktu saudara buat dosa, jatuh gagal misalnya, Tuhan tahu. Oh, traumanya belum sembuh. Makanya Tuhan panjang sabar. Tunggu saudara sembuhin dulu. Paham gak? Tuhan tuntun saudara. Makanya cara Tuhan tuntun saudara gimana caranya? Lewat persekutuan. Lewat firman yang saudara dengar. Makanya seringkali Tuhan sampein pesan, kita suka lupa. Kenapa lupa? Karena cuma lempang lewat doang, kita gak kunyah ulang, gak renungkan ulang saudara. Nah, ini dia saudara. 3 kebutuhan jiwa. Ini penelitian seorang di Amerika riset. Ini saudara, sense of belonging, worthiness, dan competence. Tapi ini saudara, kalau di drive sama roh, saudara akan menjadi strong people. Tapi kalau ini di drive sama daging, saudara akan mencari keberhargaannya dari manusia. Benar ya? Saudara akan mencari supaya saudara merasa layak dikasihinya dengan apa? Saudara miliki barang ini, barang itu, status ini, status itu, yang mana itu tidak bersifat kekal. Hari ini saudara bisa ada di atas, saudara merasa berharga. Besok saudara ngalamin krisis ekonomi, ngalamin goncangan, saudara di bawah, saudara ngerasa hidup saudara nggak berarti. Kenapa? Karena keputusan ini, 3 hal ini, nilainya dipengaruhi oleh word conscious. Yuk kita berubah yuk. Yuk balik yuk. Saudara, tahukah saudara bahwa saudara adalah pribadi yang dikasihi? Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan gak mengasihi saudara, dia gak perlu mati di kayu salib buat saudara. Kurang besar kasihnya apa buat kita? Tahukah saudara-saudara dipercayai? Efesus 2 ayat 10 katanya kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan percaya loh sama saudara. Makanya di dalam diri saudara dikasih kompetensi. Dikasih hal-hal yang dahsyat. Tapi seringkali kita ngerasa aduh gak mungkin lah, aku mah gak bisa. Dan itu terbawa saudara. Nah, yuk makanya kalau saudara mau fully ngalamin pemulihan, bangun rohnya saudara lewat penyembahan, lewat bersekutu, lewat belajar kebenaran terus menerus. Nah, supaya saudara semua ini rasa dikasih, dihargai, dipercayai penuh di dalam Kristus. Bukan
di dalam apa yang saudara miliki. Berharga karena apa? Manusia. Saudara berharap manusia, wah kecewa saudara. Ya. Oke. Nah, ini penyebab jiwa. Ini saya tadi udah sempat sharing sebentar. Apa sih yang buat kita lemah? Emosi kita, pola asuh yang salah, alam bawah sadar yang terluka, kesalahan turun-temurun. Nah, ini semua saudara, kadang-kadang kita nggak sadari, adanya di subconscious tuh. Ya kan? Nggak sadar. Saudara tahu nggak apa yang kita lakukan itu 95% kita nggak sadar. Jantung saudara, pompa darah, saudara sadar? Napas saudara, waktu paru-paru saudara bergerak, saudara nggak sadar. Kalau nafas itu kita pakai alam sadar, lupa gitu saudara. Tarik, buang. Tarik, buang. Begitu saudara lupa tarik, ya kan? Makanya otomatis siapa yang menggerakkan? Subconscious. Tahu nggak saudara, ada banyak hal kita kenapa tiba-tiba kadang-kadang ya kita ketemu hal-hal khusus. Kita bukan pemarah, tapi kadang-kadang ketemu hal-hal khusus tiba-tiba emosi kita bisa terpancing. Coba cek, mungkin berhubungan dengan masa lalu. Mungkin berhubungan dengan ya hal-hal yang kita nggak pernah ngerti. Nah, di dalam komunitas ini saudara, kita mau belajar dalam firman bersama Roh Kudus, itu disingkap. Disingkap. Nah, kalau saudara lewat-lewat aja saudara nggak akan nemuin ini hal-hal yang salah dalam hidup saudara. Ya, dan ini di riset saudara oleh sebuah lembaga, ini berhubungan banget dengan hormon kortisol. Saudara kalau stres berkepanjangan, ya kan? Pernah stres berkepanjangan? Nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, asam lambung naik, bawaannya emosi aja pokoknya. Kayaknya kita ngerasa yang paling susah di dunia cuma kita doang, yang lain mah enggak. Ya, nah ini saudara ya, saya nggak bahas panjang lebar. Terus ini penyusutan area prefrontal cortex, di mana itu adalah area yang tadi dikasih gambar Mas itu untuk meregulasi emosi, mengambil keputusan, membangun memori. Seringkali keputusan-keputusan kita jadi suka salah, mendadak, ya, wah pokoknya macam-macam. Nah saudara, ini saudara, nggak bisa tidur, emotional take over, perilaku impulsif. Di sini sih nggak ada, di tempat lain banyak saudara yang nggak bisa tidur, khawatir berlebihan, cemas, takut. Wah ya, kalau ngomong sama orang situasi tertentu, kondisi tertekan, tangan keringetan, ya, wah nggak jelas nih saudara. Kalau ngalamin ini semua saudara, ini saya sebagai hamba Tuhan, ayo perkuat rohmu, belajar firman lebih, menyembah Tuhan lebih. Karena ketika roh saudara lemah, jiwa saudara akan sangat terpengaruh dengan apa yang saudara lihat sekeliling saudara. Tapi kalau ketika roh saudara kuat saudara, ingat loh, kerajaan Allah itu bukan bicara makanan dan minuman. Ya kan kita kalau ke gereja supaya diberkati, kenapa? Proyek tembus bro. Wah, itu soal makanan, minuman. Kerajaan Allah itu bicara soal apa? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kenapa? Karena kalau saudara betul masuk dan menikmati kerajaan Allah, Kristus sebagai rajanya, maka saudara akan ngalamin yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Nih, 10 tanda alam bawah sadar terluka. Saudara punya ini enggak? Tertolak, cemas, oversensitif, narsisme, rendah diri, hiperbola, otoriter, antisosial, perfeksionis, emosional. Saya nggak usah sebutin satu-satu, saya nggak usah jelasin satu-satu. Tapi kalau saudara ada, ayo balik yuk. Tuhan sayang loh sama saudara loh. Sayang banget. Serius. Tuhan sayang banget sama saudara. Saya waktu dikasih tema, saya kayak confirm di hati saya. Ada banyak kita orang Kristen, even kita ada dalam gereja sejak kita usia muda.
Kita ngalamin semua ini. Lalu, di mana Roh Kudus dalam hidup kita? Di mana sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita? What's wrong dalam kehidupan Kristen kita, kekristenan kita? Apa yang salah, saudara? Apa yang salah? Ada satu, saya diceritain, ada satu grup komunitas lah, komunitas sel gitu. Ini grup kalau bahas makanan rame langsung. Oh iya, ini enak pempek, ini enak, wah rame. Tapi kalau bahas ayat, saudara, sunyi, sepi, nggak ada yang komentar. Yang ada japri, udah dong sister, jangan kayak gitu kan, ini kita yang umum aja lah, jangan rohani lah. Ya, apa yang salah dengan kekristenan? Apa yang salah? Nah, saudara, kalau saudara ngalamin ini, saudara, ada yang salah dalam hidup kita. Jiwa kita ternyata begitu lemah dan begitu banyak dipengaruhi oleh trauma dan masa lalu. Begitu banyak dipengaruhi oleh daging. Udah waktunya saudara kembali membangun roh. Kenapa? Karena roh saudara sempurna oleh karena Kristus. Roh saudara ada Roh Kudusnya di dalamnya. Di dalam roh saudara segala kepenuhan Allah, Zoe, ada dalam. Ayo bangkitin, bangun saudara. Nah, makanya saudara ada 3 hal nih. Saya terakhir 3 hal aja. Yang pertama, ya, bangun saudara. Body system. Makanya Yesus tuh kalau ngutus orang pelayanan berdua-dua. Ya kan, supaya bisa saling nguatin. Nah, saudara punya nggak ini saudara? Temen. Ya, peer. Suami istri. Saya banyak nemuin malah suami istri saling menilai, menghakimi dan melukai, bukan jadi body system. Mudah-mudahan di sini enggak lah, di luar sana lah. Saling papi sih begitu, mami sih begini. Waduh. Ya wah. Ya. Tapi tahukah saudara waktu saudara dipertemukan Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar. Tahukah saudara? Ya, pasangan saudara itu orang yang Tuhan beri untuk bangun hidup bersama-sama dengan kamu. Ayo, yuk. Tapi dia banyak kurangnya. Ya kan Tuhan ngasih sesuai dengan saudara. Saudara juga banyak kurangnya. Makanya dikasih yang kurang juga saudara. Lah kalau saudara banyak kurangnya dia sempurna kan repot saudara ya. Kasihan yang sempurna. Dikasih yang kurang, sama-sama kurang. Supaya bisa saling melengkapi. Jadi chemistry-nya dapat. Haleluya. Ya. Lalu ini saudara, punya bapak rohani. Yang bapak rohani itu bukan cuma tempat konseling loh saudara. Wih dia bapak rohani, kenapa? Wah kalau ada apa-apa cerita sama dia. Tapi adalah orang yang bukan cuma saudara bisa cerita. Orang yang bisa koreksi saudara, tegur saudara, marahin saudara, minta akuntabilitas sama saudara. Karena kalau enggak, wah kita bisa kemana-mana. Saya sampai hari ini masih punya orang yang saya berakuntabilitas sama dia. Kalau ada apa-apa cerita. Terus kalau dia suruh ya saya lakukan. Kalau saya nggak setuju kita berargu dulu. Ya, kok bisa gini, kok bisa gini. Tapi at least ketika saya tahu itu benar, saya pasti nurut saudara. Nggak bisa kita sendiri. Nah yang terakhir saudara. Nah marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Kita harus punya vision and value driven. Ayo kita bangkit. Amin. Saya udah selesai, mari kita datang sama Tuhan. Saya mau minta pemain musik boleh maju ke depan sebentar sebelum saya serahkan. Mari kita datang sama Tuhan. Saudara hari ini saya nggak tahu, tapi saya ngerasa saudara. Kalau hari ini kekristenan saudara ada di titik rapuh. Titik rapuh tuh gini. Kamu ada dalam Kristus, tapi kamu nggak punya confidence bahwa Roh Allah ada di dalam kamu. Kenapa? Iblis bilang gini, masih buat dosa loh. Masih jatuh bangun. Sementara yang Roh Kudus mau bukan itu. Saudara buat dosa, bangkit lagi. Lalu tanya sama Tuhan, Tuhan kok masih jatuh bangun ya, salahnya di mana? Setuju ya? Di review, di introspeksi sampai dapetin. Dan waktu saudara dapetin kebenarannya, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Karena ada begitu banyak orang saudara waktu dia jatuh dalam dosa. Yang ada adalah mengasihani diri. Udahlah, aku memang gak layak. Aku memang gak bisa. Aku memang. Tapi izinkan hari ini saudara di bawah anugerah Tuhan.
Biarkan firman-Nya memerdekakan. Family, aku ingin invite kita menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, seperti yang kau ingini. Ya, komitmen kita berusaha tadi untuk membangun roh mulai hari ini lebih kuat, supaya akhirnya lagu ini benar-benar bisa jadi kenyataan someday ya. Kita bisa bilang, aku telah mati dan sudah meninggalkan cara hidupku yang lama. Aku undang kita semua untuk berdiri, family. Bapak Ibu, tahukah Tuhan sangat mengasihi kita? Kalau enggak, Dia nggak perlu kasih anaknya yang satu-satunya itu mati buat kita. Dan kalau Tuhan kasih yang terbaik, karena saudara adalah pribadi yang terbaik, pilihan Tuhan. Seringkali kita ngerasa kita gagal, jatuh lagi, gagal lagi. Bukan karena kamu pendosa, tapi ada bagian-bagian dalam hidupmu yang mungkin rusak. Masa lalu, ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, saya nggak tahu. Tapi hari ini di bawah anugerah Tuhan, kalau saudara tahu ada hal yang salah dalam hidupmu, datang sama Dia, akui.
1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu dari segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, saling mengaku dosalah supaya kamu sembuh. Sembuh. Tuhan mau engkau hidup dalam kepenuhan roh. Tuhan mau hidup dalam kepenuhan firman. Tuhan mau engkau hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Kamu mengalami sukacita, damai sejahtera. Kalau hari ini Bapak Ibu ngerasa Tuhan firman ini untuk aku, even sudah lama jadi orang Kristen, kita masih sering emosi gak terkontrol, rasa khawatir, gak bisa tidur malam, ya, asam lambung naik. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan sukacita penuh dalam hidupmu. Kalau engkau ngalamin itu, bolehkah engkau taruh tanganmu di dadamu sebentar ini? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, Kau lihat setiap respon hati kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami taruh di hadapan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Hari ini Tuhan, hari ini kami membangun manusia roh kami lewat penyembahan, lewat mengerti kebenaran firman-Mu, lewat bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Setiap pengalaman yang buruk di masa lalu, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau menyerahkan subconscious kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin.